Shalom, kita akan melanjutkan video yang ke-9 dari judul pelajaran Sejarah Persepuluhan mulai dari Abraham, Musa, Tuhan Yesus, dan para rasulnya. Hari ini kita akan belajar, kita akan bersama-sama mengamati tentang judul kecilnya Tuhan Yesus dan Persepuluhan. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, mari kita baca lebih dulu Matius pasal 23 ayatnya yang ke-23. Apa yang dikatakan? Firman Tuhan ini keluar langsung dari mulut Tuhan Yesus. Demikian bunyi firman-Nya. Matius 23 ayat 23. Celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Hai kamu orang-orang munafik, sebab persepuluhan dari selasih, adas manis dan jintan kamu bayar. Tetapi yang terpenting dalam hukum Taurat kamu abaikan. Yang terpenting itu yaitu keadilan dan belas kasihan dan kesetiaan. Yang satu harus dilakukan dan yang lain jangan diabaikan. Yang satu harus dilakukan, yang lain jangan diabaikan. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, inilah pernyataan firman Tuhan yang disampaikan langsung oleh Tuhan Yesus, dan Dia berkata, celakalah engkau, hai ahli Taurat dan orang Farisi, kamu orang munafik. Saudara, kenapa? Karena Dia berkata, persepuluhan dari adas manis dan jintan aja kamu bayar untuk menunjukkan kepada orang-orang yang ada di sekelilingmu, seakan-akan dengan engkau membayar persepuluhan, maka engkau bisa disimpulkan bahwa engkau adalah orang yang hebat, yang setia, yang taat di dalam aturan-aturan tentang firman Tuhan, tentang perintah Allah. Namun kita dikejutkan oleh satu pernyataan Tuhan Yesus. Ternyata Dia berkata, tetapi yang terpenting dalam hukum Taurat, yang terpenting berarti persepuluhan bagi Tuhan Yesus tidak penting. Persepuluhan bagi Tuhan Yesus tidak penting. Kenapa? Kamu abaikan. Yang terpenting adalah keadilan dan belas kasihan dan kesetiaan. Saudara, dengan arti kata lain, Tuhan Yesus ingin sampaikan kepada semua yang mendengar nasihat Dia pada waktu itu, termasuk ahli Taurat dan orang Farisi, adalah percuma kamu datang dengan persepuluhanmu persis setiap tanggal 1 atau minggu pertama di dalam ibadahmu dengan persepuluhan keluargamu, jika 3 perkara ini saudara dan saya tidak lakukan, yaitu keadilan dan belas kasihan dan kesetiaan. Saudara, kenapa kok demikian? Saya mau kaitkan dengan video saya yang ke-8, yaitu ketika Tuhan Yesus berfirman di Matius 15 ayat 4 sampai dengan ayat 9, di mana Dia protes ketika engkau mempersembahkan persembahan persepuluhan, tetapi ternyata engkau gagal menghormati kedua orang tuamu, engkau gagal merawat kedua orang tuamu dengan baik, dengan sejahtera, apalagi ketika kedua orang tuamu itu menghadapi kesulitan, entah itu kesehatan, entah itu yang lain. Saudara, ahli Taurat dan orang Farisi tetap ngotot, persepuluhan tetap kamu bayar duluan.
Kenapa? Karena ahli Taurat dan orang Farisi memberikan pelajaran. Kalau kamu sudah mempersembahkan persepuluhanmu, engkau sudah mempersembahkan uang yang untuk dipakai merawat, menghormati, memelihara kedua orang tuamu, kamu sudah bebas. Berarti kamu tidak perlu menghormati kedua orang tuamu lagi. Berarti kamu tidak perlu merawat, memelihara kedua orang tuamu lagi. Dan itu menimbulkan amarah yang besar di dalam hati Tuhan Yesus. Dan dia berkata di dalam Matius 15, 4-9, khususnya ayat ke-9, dia berkata, percuma kamu, percuma mereka datang ibadah kepadaku, seakan-akan menunjukkan dengan ritual yang engkau lakukan, memuji Tuhan tidak cukup dengan satu tangan, angkat dua tangan. Ternyata apa yang engkau lakukan itu tidak sesuai dengan hatiku. Karena apa yang kau lakukan, apa yang kau perbuat, itu bukan dari aku, tetapi ajaran-ajaran manusia yang ingin mementingkan dirinya sendiri, supaya lewat persembahan persepuluhan itu dia dan keluarganya menikmati. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, itulah yang diprotes oleh Tuhan Yesus kepada ahli Taurat dan orang Farisi. Dan dia tekankan, yang terpenting ini lakukan. Persepuluhan kan punyaku, punya Tuhan, yang oleh Tuhan diberikan kepada suku Lewi. Dan suku Lewi harus mempersembahkan 10% dari persepuluhan yang dia terima kepada Tuhan sebagai persembahan khusus kepada Tuhan, dan diberikan dan diterima oleh Imam Harun dan anak-anaknya. Suku Lewi ada yang adalah penata layanan, kumpulkan persepuluhan, dia ambil 10%, diberikan kepada imam, atau kalau zaman sekarang pendeta dan keluarganya. Bukan pendeta terima 100%, salah. Cek Alkitabmu. Saudara dikasih oleh Tuhan, pendeta, imam, Harun dan anak-anaknya terima 10% dari total persembahan persepuluhan yang dikumpulkan oleh suku Lewi yang adalah penata layanan. Kenapa? Karena jumlah mereka tidak banyak. Jumlah suku Lewi yang penata layanan lebih banyak. Persepuluhan prinsipnya bukan untuk membuat saudara dan saya menjadi kaya berkelimpahan, bukan. Tetapi lewat persepuluhan Tuhan mau hidup para imam, hidup suku Lewi menjadi teladan, hidup yang mau berbagi dengan orang lain, supaya orang yang tidak bisa makan bisa kenyang di dalam rumah kita, supaya orang yang tidak punya makan bisa ditolong Tuhan di dalam bait Allah. Tujuannya cuma sebatas berbagi kasih, urusan perut, urusan kehidupan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kenapa ditekankan demikian? Keadilan, belas kasihan, dan kesetiaan. Saudara dan saya harus mengingat, setiap Anda dan saya pasti punya kedua orang tua yang melahirkan kita, merawat, mendidik, sehingga ada hari ini. Berarti setiap Anda dan saya hadir pertama kali di muka bumi adalah sebagai seorang bayi. Oleh karena itu, ketika Anda dan saya menjadi seorang bayi, kita adalah orang yang harus ingat, sejak aku di dalam kandungan rahim mamaku, maka aku adalah orang yang sudah berhutang budi, yang aku tidak bisa balas dengan apa saja yang aku punya, termasuk nyawaku, kepada mamaku dan kepada papaku. Karena sejak aku ada di dalam kandungan rahim mamaku, aku sudah punya hutang budi kepada mama dan papa, karena mereka berdua berjuang dengan keikhlasan hati, dengan kasih sayang yang luar biasa
untuk membuat aku bisa lahir dengan selamat, bisa lahir dengan sehat, bisa lahir dengan sempurna, dan kelak diajar, dididik untuk aku dipersiapkan menjadi orang yang berguna. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, lihat, Anda ingat ibu-ibu, Anda ingat bapak-bapak, ketika anakmu pertama kali ada di dalam kandungan rahim istrimu, ketika anakmu yang pertama kali engkau kandung di dalam kandungan rahimmu, apa yang sudah banyak terjadi kepada ibu-ibu yang hamil anaknya itu tadi, yaitu dia tidak bisa makan enak, mungkin berbulan-bulan tidak suka makan, atau mungkin bisa suka makan tetapi seringkali tumpah, atau mungkin justru makanan yang menjadi favoritnya itu dia menjadi tidak suka, bau nasi menjadi tidak suka makan, dan lain sebagainya. Itu yang seringkali terjadi. Penderitaan ini pun tetap dijalani oleh seorang mama demi menjaga anaknya supaya anaknya sehat, anaknya sempurna, dan anaknya lahir dengan selamat. Setiap bulan datang ke dokter, datang ke bidan untuk kontrol supaya mengetahui anakku pertumbuhannya bagaimana, perkembangannya bagaimana, kesehatannya bagaimana, jantungnya bagaimana, organ tubuhnya bagaimana, dan lain sebagainya. Bukan cuma butuh pengorbanan waktu, bukan cuma butuh pengorbanan secara fisik, kejiwaan, bukan hanya berkorban juga soal uang dan lain sebagainya, tetapi semua ditujukan kepada kita saat kita ada di dalam kandungan rahim ibu kita masing-masing. Oleh karena itu, jika engkau adalah orang yang adil, kata Tuhan Yesus, pastilah ketika engkau diberkati oleh Tuhan, engkau akan ngomong, dulu papa mamaku berjuang untuk aku, sekarang giliran aku diberkati oleh Tuhan. Sedangkan papa mamaku memasuki hari tua mereka, mereka sudah tidak bisa menghasilkan apa-apa, mereka dengan tubuh fisik yang mulai turun dan melemah, maka sewajarnya ini menjadi kewajibanku sebagai anak yang berbakti untuk aku mendukung kedua orang tuaku, mendampingi mereka, membahagiakan mereka, sampai kepada kedua orang tuaku bahagia bersama Kristus. Adil, dulu aku didukung papa mamaku, sekarang aku kembali mendukung mereka berdua supaya mereka punya masa depan yang baik, berbahagia, pulang ke surga bersama Kristus. Kedua, jika engkau adalah orang yang punya belas kasihan, ingat tidak saudara dan saya, ketika kita sakit, kedua orang tua kita malah kasih kita macam-macam makanan agar supaya kita yang sakit mau makan banyak, kekuatan fisik kita dipulihkan lewat makanan yang kita makan. Nggak suka makanan ini, mama bingung, kamu mau ya tak beli nih bakso ya, nggak suka ini kamu mau ya mama beli nih buat nih capce ya, kamu tidak suka capce, sudah mama beli nih abon dan lain sebagainya, macam-macam semua ditawarkan. Sehingga ketika saya kecil, terkadang karena kepengen makan enak, saya kepengen sakit loh. Waduh, sakit enak ya, mama perhatian, tidak ada, mama tidak meninggalkan saya kemana-mana dengan kegiatannya, dia nungguin saya, dia suapin saya dan lain sebagainya. Saudara, jika memang hal itu ada di dalam hati dan perasaanmu, maka kenapa ketika mereka berdua yang keinginan makannya mulai turun, saudara tidak lakukan hal seperti itu? Ma, ini kesenanganmu, ma. Pa, ini kesenanganmu, pa. Dimakan atau tidak, yang penting saudara tetap tawarkan semua. Jangan saudara pernah berpikir, wah ini percuma tak beli, tidak dimakan boros, mending tidak usah diberi nih. Kalau tidak minta, tidak tak belikan. Jangan saudara. Jika engkau adalah orang yang punya belas kasihan, engkau senantiasa akan datang dengan segala yang terbaik yang engkau bisa lakukan, dan engkau tahu jika itu kesukaannya dia, engkau akan datang dengan setiap kesukaan mereka, walaupun
Akhirnya mereka berdua pun tidak makan, tidak menikmatinya. Karena apa? Usia tua, keinginan makan sudah mulai menurun. Saudara, yang berikutnya, kesetiaan. Apakah benar engkau adalah orang yang pernah berjanji sejak kecil engkau akan setia? Sekarang engkau akan buktikan engkau sebagai anak. Tunjukkan di saat mereka semua putih rambutnya. Kesetiaanmu membanggakan kedua orang tuamu sehingga mereka nanti akan menutup mata dengan bibir yang tersenyum karena engkau adalah anak yang luar biasa. Setiap papa mama punya pertanyaan yang sama terhadap anak-anaknya. Kalau mereka punya anak lebih dari satu, biasanya papa mama bertanya, besok papa mama kalau tua ikut siapa ya? Anak masih kecil dengan hati ikhlas, tulus, polos, mereka berebut, papa mama ikut kita. Wah, nunjukkan semua cinta. Tetapi setelah mereka dewasa, benarkah kesetiaan itu masih saudara dan saya? Tunjukkan hingga mereka berdua yang sudah semua putih rambutnya, kelak mereka akan pulang ke surga bersama Kristus dengan bibir yang tersenyum. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita akan berjumpa dengan video saya yang selanjutnya, bagian yang ke-10. Nantikan, jangan sampai kita ketinggalan. Kita akan kupas tuntas hingga kita mendapatkan pengertian yang benar sesuai dengan firman Tuhan. Shalom, Tuhan Yesus memberkati.